Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya. Sebelum saya memperkenalkan diri, di sini saya akan memperkenalkan tempat saya di mana saya mengampu pendidikan sarjana akuntansi, yaitu Universitas Kubang Semarang, di mana Universitas Kubang Semarang atau yang lebih dikenal dengan Unisbank yang sudah eksis sejak tahun 1968. Khususnya di sini saya akan memperkenalkan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, di mana terdapat 4 pendidikan yang bisa kita tempuh, yaitu yang pertama adalah S1 Akuntansi yang sudah memiliki akreditasi A dan S1 Manajemen, serta D3 Keuangan dan Perbankan, dan serta ada pendidikan profesi akuntansi. Untuk pendaftaran murid mahasiswa baru atau apapun yang terkait dengan Unisbank bisa kunjungi di website pmb.unisbank.ac.id. Baik, kembali lagi. Di sini saya akan memberikan video edukasi terkait audit kredit yang diberikan dengan dosen pengampu saya, yaitu Pak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AK MM CA CPA. Perkenalkan, nama saya Triwahyuni dengan NIM 1805520188. Baik, di sini saya akan membahas 6 topik pembahasan, yaitu yang pertama, kredit yang diberikan dan risiko kredit, dan yang kedua yaitu analisis kredit 5C, perikatan kredit dan perikatan anggunan. Yang ketiga yaitu prosedur audit, yang dimana isinya ada permohonan kredit, persetujuan kredit, dan penetapan plafon kredit. Yang keempat, perikatan kredit. Yang kelima adalah eksistensi anggunan. Yang keenam yaitu perikatan anggunan. Daripada kita lama-lama lagi untuk menunggu materi apa yang akan saya bahas, selanjutnya kita akan kembali ke pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama yang akan saya bahas kali ini yaitu definisi dari kredit yang diberikan dan risiko kredit. Jadi kita akan mengetahui apa tuh kredit yang diberikan dan apa itu risiko kredit. Selanjutnya saya akan membahas mengenai definisi. Definisi yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai kredit yang diberikan. Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai risiko kredit. Jadi, risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan, atau maksud dari perkreditan itu yaitu penyediaan dana, aktivitas treasury, dan investasi pembiayaan perdagangan yang tercatat baik dalam banking book maupun yang tercatat baik juga di dalam trading book. Ini saya akan sedikit menyinggung mengenai analisis risiko kredit. Analisis risiko kredit yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai risiko keuangan. Risiko keuangan yang pertama, tidak kembalinya kredit yang diberikan baik berupa pokok ataupun bunganya. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor. Yang pertama, karena kelalaian bank. Yang kedua, karena tidak ada itikat baik seorang nasabah, dan sebab-sebab di luar jangkauan bank seperti kebijakan pemerintah atau adanya bencana alam. Dan yang kedua yaitu kerugian yang diakibatkan oleh tidak ada kebijakan kredit atau ketidakpatuhan kepada kebijakan yang telah ditetapkan oleh bank. Yang ketiga yaitu terkonsentrasinya kredit pada pihak tertentu dan informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap sehingga risiko kredit yang ditimbulkan akan semakin besar. Selanjutnya, analisis risiko kredit yang akan saya jelaskan yaitu risiko yuridis.
Resiko yuridis ini apabila ada pelanggaran atas ketentuan Bank Indonesia, bank bisa dikenakan sanksi mengenai tingkat kesehatan ataupun lainnya. Yang kedua yaitu apabila bank dengan sengaja tidak melaporkan kondisi perkreditan yang sebenarnya kepada Bank Indonesia, dapat dikenakan hukuman kurungan ataupun denda. Dan yang ketiga yaitu tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan bila terjadi kesalahan dalam pengelolaan kredit oleh bank. Hal ini biasanya disebabkan tidak profesionalnya bank dalam melakukan pengelolaan kreditnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai risiko reputasi. Risiko reputasi yang pertama yaitu pengelolaan kredit yang tidak tepat waktu dan tidak sesuai. Yang kedua yaitu dengan kesalahan-kesalahan administrasi dapat dalam pengelolaan kredit yang mencerminkan tidak profesionalnya penanganan kredit. Misalnya, kesalahan dalam pengisian tingkat suku bunga dan pembebanannya atau yang lainnya. Bahkan, mungkin terjadi kesalahan administratif yang sangat mengganggu seperti penulisan nama nasabah yang salah, nama perusahaan, dan agunan dalam akad kredit. Dan yang ketiga yaitu bank tidak berperan sebagai konsultan nasabah. Dalam pengelolaan kredit, bank seharusnya bisa berperan sebagai konsultan nasabahnya. Namun, seringkali ditemukan bank justru bertindak pada saat kondisi nasabah sudah dalam kondisi kritis dengan tujuan melakukan langkah-langkah drastis seperti menjual jaminan dan dilikuidasi. Padahal persoalan nasabah seharusnya bisa ditangani secara dini. Setelah kita pertama membahas mengenai definisi dari kredit yang diberikan dan pengertian dari risiko kredit juga, di sini kita akan ke topik pembahasan yang kedua, yaitu manajemen kredit. Di manajemen kredit, kita juga akan membahas 3 subbabnya, yaitu yang pertama, analisis kredit 5C, yang kedua yaitu perikatan kredit, dan yang ketiga yaitu perikatan anggunan. Nah, pertama kali yang akan saya bahas mengenai analisis kredit 5C. Analisis kredit 5C yaitu yang pertama adalah karakter. Karakter adalah menggambarkan keadaan watak dan kepribadian calon debitur atau nasabah dengan tujuan calon debitur atau nasabah mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Dan yang kedua yaitu capacity, yaitu di mana kemampuan yang dimiliki calon debitur atau calon nasabah dalam menjalani usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan, kegunaannya sampai sejauh mana nasabah dapat melunasi atau mampu mengembalikan pinjamannya secara tepat waktu. Dan yang ketiga yaitu kapital. Kapital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon debitur. Dan yang keempat yaitu condition, di mana condition sendiri adalah analisis terhadap kondisi perekonomian bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Apakah akan berpengaruh pada usaha calon debitur pada masa yang akan datang. Dan yang kelima adalah kolateral, di mana kolateral sendiri merupakan jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon debitur atas kredit yang telah diajukan. Jadi, setelah kita membahas analisis 5C, selanjutnya kita akan membahas mengenai perikatan kredit. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu
perikatan kredit dan apa saja yang terdapat di dalam perikatan kredit itu sendiri. Perikatan kredit. Untuk memeriksa perikatan kredit, auditor harus memiliki data kredit nasabah atas dasar keputusan kredit yang ditetapkan oleh komite audit. Kemudian dibandingkan dengan pengikatannya, baik perjanjian kredit maupun pengikatan dan penguasaan anggunan dan jaminan lainnya. Data ini biasanya menyangkut semua syarat kredit yang telah mendapat pengesahan dari komite audit. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis pengikatan. Jenis-jenis pengikatan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu otentik dan di bawah tangan atau interan. Otentik adalah pengikatan dilakukan di depan pejabat yang berwenang. Mengingat pejabat yang berwenang adalah notaris, maka pengikatan ini disebut juga pengikatan notarial. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan di bawah tangan atau interan. Pengikatan yang dilakukan tanpa dihadiri oleh pejabat yang berwenang karena dilakukan sendiri antara bank dan debitur, maka jenis ini disebut juga pengikatan interan. Perbedaan antara pengikatan notarial dengan interan adalah pada kekuatan hukumnya. Pengikatan notarial memiliki kekuatan hukum yang sempurna, sementara pengikatan interan di bawah tangan harus melalui suatu pembuktian. Jenis-jenis pengikatan yang dilakukan terhadap suatu kredit harus sudah ditetapkan dan dicantumkan dalam surat keputusan kredit. Pengikatan kredit secara notarial harus dilakukan untuk fasilitas kredit dengan agunan aktiva tetap, contohnya seperti tanah dan bangunan, kapal dan sebagainya. Sedangkan pengikatan kredit di bawah tangan dapat dilakukan untuk fasilitas yang anggunannya berupa benda bergerak atau surat berharga, contohnya seperti deposito. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dokumentasi, yaitu yang pertama adalah periksa apakah akte perjanjian kredit baik interan maupun notarial telah dibuat oleh setiap fasilitas kredit, serta asli akta tersebut telah disimpan di file jaminan kredit. Dan yang kedua yaitu akta perjanjian kredit yang dilakukan secara interan dibuat di atas formulir standar yang berlogo bank. Akta yang dibuat di atas formulir standar ini haruslah diisi lengkap pada saat kredit diberikan. Setiap materi perjanjian yang dalam perjanjiannya biasanya terkait dengan plafon, suku bunga, jangka waktu, serta klausul lainnya harus dibubuhi paraf debitur sebagai tanda persetujuan dari pihak debitur. Dan yang ketiga yaitu untuk akta notarial, bagian akta yang disimpan oleh bank adalah grosses akta. Salah satu ciri grosses akta adalah adanya kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa pada bagian depan akta. Dan yang keempat yaitu akta notarial sebelum diserahkan harus dibuktikan dengan cover notes dari notaris pembuat akta tersebut. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu terkait akta notarial yang belum diserahkan notaris setelah 3 bulan, mintakan penjelasan dari bagian legal. Apabila diperlukan, mintakan konfirmasi ulang kepada pihak notaris. Selanjutnya saya akan membahas terkait keabsahan. Keabsahan yang pertama yaitu untuk akta interan, pastikan bahwa tanda tangan debitur pada akad kredit sudah diverifikasi oleh petugas bank. Dan yang kedua yaitu untuk akta notarial, pastikan kembali bahwa pihak debitur yang menghadap sama dengan saran dalam hasil analisis yuridis. Selanjutnya, yang akan saya bahas di sini yaitu terkait materi pengikatan. Yang pertama yaitu
pastikan bahwa seluruh jenis fasilitas kredit yang diberikan telah disebutkan dalam akad kredit. Periksa kembali kesesuaian plafon, jangka waktu, dan syarat-syarat lainnya seperti yang ditentukan dalam surat keputusan kredit. Dan yang kedua yaitu teliti bahwa bentuk perikatan anggunan telah digunakan dengan tepat, sesuai dengan status kepemilikan dan sifat hubungan antara debitur dan pemilik agunan. Untuk agunan berupa sertifikat tanah, pastikan bahwa suami atau istri pemilik jaminan telah memberikan persetujuan. Yang ketiga yaitu pastikan bahwa perubahan atau perpanjangan kredit yang diikuti dengan perubahan struktur agunan telah diikat dengan pembaruan kredit. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu terkait tentang perikatan anggunan. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu perikatan anggunan dan apa saja yang terkait dengan perikatan anggunan itu sendiri. Perikatan anggunan. Kelengkapan surat-surat anggunan menjadi tidak berarti apabila tidak dilengkapi dengan pengikatan anggunan secara lengkap dan benar. Untuk itu, pada tahap ini dilakukan pengujian kebenaran dan kelengkapan pengikatannya. Sebelumnya harus dipahami dulu bahwa seluruh bentuk pengikatan anggunan adalah bersifat tambahan. Dengan demikian, kebenaran atau kesempurnaan pengikatan anggunan menjadi tidak berarti apabila pengikatan induknya atau perjanjian kredit atau akad kredit tidak sempurna atau memiliki cacat hukum. Apa yang dapat dilakukan dalam perikatan anggunan? Yang pertama adalah untuk tanah dan atau bangunan. Yang pertama, tanah yang dapat dibebani hak tanggungan. Maksudnya seperti apa sih? Nah, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah tanah hak milik atau hak guna bangunan SHGB dan hak guna usaha SHGU sesuai dengan kebijakan bank pada umumnya. Pengikatan anggunan kredit berupa hak atas tanah pada saat kredit diberikan dilakukan melalui hak tanggungan. Dan yang kedua yaitu periksa apakah anggunan berupa tanah hak milik, tanah hak guna bangunan, atau hak guna usaha telah diikat dengan hak tanggungan secara notarial. Dan yang ketiga yaitu pengikatan juga harus dilakukan terhadap agunan tanah yang belum memiliki suatu hak. Contohnya seperti petok D, girik, dan sebagainya. Namun telah diajukan proses pengajuan untuk memperoleh hak. Selanjutnya yaitu pastikan bahwa akta hak tanggungan dibuat dengan menunjuk pada akad kreditnya. Lalu cocokkan luas tanah, lokasi, pemilik, nomor sertifikat, dan keterangan lainnya dalam akta pemasangan hak tanggungan tersebut dengan sertifikat pemiliknya. Dan yang lain yaitu pastikan bahwa suami atau istri pemilik anggunan menyetujui pengikatan hak tanggungan ini. Untuk sertifikat permuliakan atas nama perusahaan, teliti kewenangan pihak yang mewakili dalam akta pendirian dan perubahan perusahaan yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah untuk anggunan berupa sertifikat, hak pakai dan hak sewa, pengikatan juga dapat dilakukan dengan hak tanggungan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengikatan anggunan pada kapal, yaitu pengikatan terhadap anggunan kapal sama dengan pengikatan sertifikat hak milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha, yaitu dengan hak tanggungan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pengikatan anggunan terhadap kendaraan.
Yang pertama yaitu pastikan bahwa kendaraan agunan telah diikat dengan FEO secara benar. Yang kedua yaitu akta FEO dapat dibuat secara notarial maupun di bawah tangan. Dan yang ketiga yaitu cocokkan spesifikasi dan seluruh keterangan kendaraan agunan yang tercantum dalam BPKB dengan akta FEO-nya. Dan yang keempat yaitu periksa apakah kendaraan yang diagungkan telah diajukan pemblokirannya kepada pihak kepolisian. Pengikatan agunan terhadap mesin-mesin, yaitu yang pertama, pastikan bahwa mesin-mesin agunan telah diikat dengan FEO baik secara notarial maupun di bawah tangan. Dan yang kedua yaitu mesin-mesin yang melekat atau tertanam pada bangunan pengikatan dilakukan dengan SKMH. Pastikan bahwa bangunan tempat mesin tersebut melekat juga telah dikuasai bank dan tidak berada di bawah penguasaan pihak lain. Dan yang ketiga yaitu cocokkan spesifikasi dan seluruh keterangan mesin-mesin yang tercantum dalam faktur dengan akte FEO-nya. Yang kelima yaitu terkait persediaan barang. Nah, yang pertama dari persediaan barang yaitu pastikan bahwa persediaan barang yang diagungkan telah diikat dengan FEO baik secara notarial maupun di bawah tangan. Dalam akta FEO ini harus diuraikan dengan jelas jenis serta nilai persediaan barang yang diagungkan. Serta yang kedua yaitu akta FEO harus dilengkapi dengan klausul bahwa debitur wajib memberikan laporan posisi persediaan barang secara berkala atau periodik. Selanjutnya yang akan saya bahas di sini adalah terkait emas. Emas dalam pengikatan agunannya yaitu pengikatan terhadap agunan emas dilakukan dengan gadai. Untuk itu, periksa pengikatan gadainya yang dilengkapi dengan surat kuasa untuk menjual. Selanjutnya yaitu standby LLC. Pada dasarnya, agunan standby LLC bersifat jaminan pihak ketiga. Untuk itu, audit pengikatan terhadap agunan ini cukup dilakukan terhadap eksistensi letter of credit. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu terkait deposito atau tabungan. Yang pertama yaitu periksa adanya surat kuasa menjaminkan terhadap deposito atau tabungan yang diagunkan. Dan yang kedua yaitu verifikasi tanda tangan dalam surat kuasa tersebut. Dan yang ketiga yaitu dalam surat kuasa menjaminkan harus ada klausul kuasa untuk memperpanjang serta mencairkan deposito atau tabungan yang diagungkan. Dan yang keempat yaitu pastikan kebenaran pengisian surat kuasa tersebut mengenai nama, nilai, dan nomor biliet. Apabila hal biliet deposito telah diperpanjang, nomor biliet yang digunakan sebagai patokan adalah biliet pada saat kredit telah diberikan. Selanjutnya yang saya bahas adalah terkait saham. Yang pertama yaitu periksa adanya surat kuasa menjual terhadap saham yang digunakan. Dan yang kedua yaitu terkait surat kuasa menjual dari debitur harus dilengkapi dengan pesanan jual yang ditanda tangani debitur kepada suatu perusahaan sekuritas yang ditunjuk oleh bank. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu terkait jaminan pihak ketiga. Pastikan bahwa klausula yang disebutkan dalam jaminan pribadi dan jaminan perusahaan telah sesuai dengan persyaratan dalam surat keputusan kredit serta akad kreditnya. Selanjutnya di sini yang akan saya bahas yaitu terkait piutang dagang. Pastikan bahwa piutang dagang yang diperhitungkan sebagai agunan telah diikat secara casih. Dan yang kedua yaitu review klausul
serta CSI tersebut, terutama yang menyangkut kepastian bank untuk menerima pembayaran dari pihak yang berhutang. Pada subbab yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai prosedur dari audit. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja sih dan bagaimana saja sih prosedur audit itu. Nah, dari prosedur audit itu yang pertama yang akan saya bahas di sini yaitu terkait dari permohonan kredit. Jadi auditor akan mengaudit pada permohonan kredit. Jadi apa saja yang auditor audit di dalam permohonan kredit itu akan saya jelaskan pada selanjutnya. Dalam permohonan kredit yang pertama yaitu pastikan bahwa fasilitas diberikan setelah debitur mengajukan surat permohonan. Dan yang kedua yaitu surat permohonan yang asli dari debitur harus disimpan dalam file jaminan kredit. Dan yang ketiga yaitu surat permohonan harus ada minimal sejak kredit pertama kali diberikan. Dan yang keempat, dewasa ini banyak bank yang justru mendekati dan menawarkan kredit kepada nasabah yang baik. Dalam hal ini, auditor harus meneliti apakah jenis industri nasabah termasuk dalam pasar sasaran. Selain itu, perlu dibuktikannya adanya kunjungan petugas bank ke lokasi nasabah dan surat dari bank yang meminta nasabah untuk membiayai proyek berikut checklist data dari nasabah. Dan yang kelima yaitu periksa apakah semua data nasabah telah diteliti dengan baik oleh RRO. Yang keenam yaitu periksa apakah cara-cara yang digunakan audit dalam mempersiapkan analisis kreditnya sudah berjalan dengan benar. Dan yang terakhir yaitu periksa apakah bank memanfaatkan informasi kredit perbankan, informasi dari pemasok, pelanggan, dan sumber-sumber lainnya untuk menentukan proses kredit selanjutnya. Selanjutnya, yang kita bahas pada subbab selanjutnya yaitu terkait persetujuan kredit. Persetujuan kredit ini adalah termasuk dalam salah satu prosedur audit. Nah, bagaimana aja sih prosedur audit dalam persetujuan kredit? Jadi informasinya akan saya bagikan selanjutnya ya. Di dalam persetujuan permohonan kredit, setiap fasilitas yang tercatat dalam neraca harus dilengkapi dengan surat keputusan kredit yang ditandatangani oleh komite kredit secara lengkap. Untuk fasilitas dengan jumlah di atas limit cabang harus ada persetujuan dari kantor pusat dibandingkan plafon kredit dengan wewenang anggota komite kredit dan dibandingkan tingkat bunga yang dibebankan dengan yang berlaku saat pemberian kredit. Fasilitas kredit berjangka waktu 1 tahun. Surat keputusan kredit sebaiknya harus ditinjau secara periodik, misalnya 2 bulan sebelum jatuh tempo kredit. Jadi, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu terkait penentuan plafon kredit. Di dalam penentuan plafon kredit ini ada apa saja sih prosedur audit yang akan dilakukan? Di dalam prosedur audit ini tentu banyak yang dilakukan dalam penentuan plafon kredit. Maka pembahasannya selanjutnya ya. Penentuan plafon kredit. Teliti kewajaran plafon yang diberikan kepada debitur. Pastikan bahwa tidak terdapat indikasi underfinance atau overfinance yang dapat mempengaruhi usaha debitur. Di samping itu, pastikan juga bahwa pemberian plafon bukan semata-mata memaksimalkan plafon cabang
dan menghindari persetujuan kantor pusat atau splitting kredit. Yang pertama, dalam penentuan plafon kredit, yaitu dalam hubungan ini, perhatikan perhitungan kredit dalam penetapan plafon itu dilakukan. Contohnya atau misalnya seperti bagaimana rencana usaha atau proyek nasabah, rencana penggunaan kredit, dan berapa keperluan pembiayaannya. Dan contoh lain seperti bagaimana sumber dan jangka waktu pelunasannya. Dan selanjutnya, bagaimana penilaian jumlah jaminan untuk menutup kreditnya. Dan penentuan plafon kredit nomor 2 yaitu adalah kebutuhan pembiayaan suatu rencana usaha dihitung dengan cara mengurangi dana yang disetujui bank dengan dana nasabah sendiri. Hasil pengurangan itu tidak melebihi persentase maksimum tertentu yang dihitung dari jumlah seluruh kebutuhan pembiayaan, juga tidak melebihi jumlah nilai jaminan yang diserahkan ke bank. Dan yang ketiga yaitu setelah jumlah maksimum kredit ditetapkan, teliti cash flow untuk investasi dan cash budget untuk modal kerja. Gunanya adalah untuk melihat rencana penarikan suatu rencana serta rencana pelunasan berikut jangka waktunya. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah terkait eksistensi anggunan. Nah, di sini materinya sangat penting loh teman-teman. Jadi, jangan kemana-mana ya, tetap simak materi saya selanjutnya. Ya, kita akan bahas terkait mengenai eksistensi anggunan. Dalam tahap ini, fokus audit ditujukan kepada kelengkapan surat-surat bukti kepemilikan anggunan. Untuk itu, data keputusan kredit menjadi pembandingnya dan data dalam perjanjian kredit dievaluasi satu dengan lainnya yang kemudian dibandingkan dengan anggunan yang dikuasai bank yang bersangkutan. Beberapa kriteria dasar yang harus digunakan pada saat memeriksa anggunan adalah sebagai berikut. Jadi di dalam kriteria ini terdapat 7 kriteria. Dan yang pertama yaitu adalah debitur harus mempunyai hak secara yuridis terhadap anggunan tersebut. Dan yang kedua yaitu anggunan harus dapat diuangkan dalam waktu cepat pada saat harus dieksekusi. Dan yang ketiga yaitu adalah bank harus mengontrol jaminan tersebut dalam arti bahwa debitur tidak dapat menjualnya tanpa sepengetahuan bank. Dan yang keempat yaitu kepentingan bank atas anggunan tersebut harus dilindungi. Dan yang kelima yaitu surat atau bukti kepemilikan anggunan harus asli, tidak boleh palsu maupun fotokopian. Dan yang keenam yaitu setiap pengeluaran anggunan harus dengan persetujuan pihak yang menyetujui pemberian kredit. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu adalah tanda terima jaminan dan bukti pengeluaran anggunan harus ditandatangani oleh 2 orang sebagai bukti dual custodia. Oke, itulah 7 kriteria dari eksistensi anggunan. Baik, sekian materi edukasi terkait audit kredit yang diberikan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan atas telah menonton video ini. Semoga video edukasi ini bermanfaat dan saya dapat konsisten untuk membuat video edukasi ini demi memenuhi tugas audit bank saya yang diampu oleh Pak Arif Himawan. Terima kasih teman-teman, sehat selalu, stay safe ya.